Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Intan Olivia Italiana, nomor absen 28 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kondisi awal pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga kembalinya pasukan Sekutu dan Belanda ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah merdeka dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, dengan adanya dan dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan tersebut bukan berarti akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya aspek dalam kehidupan di negara kita, negara Indonesia ini, yang belum stabil, seperti kondisi kehidupan politik, kondisi kehidupan perekonomiannya, dan juga kondisi kehidupan sosial budaya yang ada di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan kondisi kehidupan politik terlebih dahulu. Pasca proklamasi, kondisi kehidupan politik di Indonesia itu masih belum menentu. Mengapa? Karena sistem pemerintahan dan juga pemimpin yang berlaku di Indonesia itu belum ditentukan dan juga belum dibentuk. Padahal di berbagai daerah di Indonesia, perkembangan politiknya itu semakin memanas. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat para pemuda yang ingin merebut kekuasaannya dari pemerintahan Jepang. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan tersebut membuat tokoh-tokoh nasional merasa prihatin. Dan dengan konsekuensi dari proklamasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan secara cepat, maka pemerintah dengan cepat mengambil langkah-langkah politik sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan syarat-syarat sebuah negara bisa berdaulat, di mana syarat-syarat negara berdaulat yaitu yang kedua yaitu dengan menentukan dan memilih presiden dan wakil presiden. Presiden adalah seseorang yang memimpin suatu negara, sedangkan wakil presiden adalah seseorang yang membantu atau menggantikan tugas presiden sementara apabila presiden sedang tidak bisa atau berhalangan melakukan tugasnya. Maka yang ketiga yaitu dengan membentuk 3 badan, yaitu KNI atau Komisi Nasional Indonesia, PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga adalah BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Langkah yang keempat yaitu dengan membentuk 12 departemen beserta para menterinya, di mana ke-12 departemen tersebut antara lain langkah yang kelima atau langkah yang terakhir adalah dengan menentukan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah, di mana ke-8 wilayah tersebut antara lain. Nah, dengan diberlakukannya langkah-langkah tersebut, kehidupan politik di Indonesia menjadi lebih kondusif lagi. Dan perebutan kekuasaan oleh pemuda dengan pemerintah Jepang itu juga sudah mereda, sehingga rakyat Indonesia menjadi lebih tenang lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kondisi perekonomian pasca proklamasi. Kondisi perekonomian di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan itu sangatlah memprihatinkan. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi krisis moneter yang cukup parah. Banyak masyarakat yang mengalami kelaparan akibat kebutuhan pokok yang harganya melonjak tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia itu semakin memburuk. Antara lain, yang pertama, Indonesia masih mewarisi sistem perekonomian dari penjajah Jepang. Yang kedua adalah Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah pemerintah Indonesia itu belum memiliki alat pembayaran yang sah, karena pada saat itu Indonesia masih mengakui 3 mata uang yang berbeda, yaitu yang pertama adalah mata uang dari negara Jepang, yang kedua mata uang dari Belanda, dan yang ketiga adalah mata uang dari Indonesia itu sendiri. Yang keempat adalah terjadi blokade ekonomi oleh Belanda. Yang kelima yaitu kekosongan kas dari negara Indonesia. Sehingga kelima hal tersebut membuat kondisi perekonomian di Indonesia itu semakin memburuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kehidupan sosial masyarakat pada awalnya itu masih sama seperti pada saat dijajah. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu masih terpisah-pisah dan terbagi menjadi beberapa dan berbagai stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial merupakan pembagian, pengelompokan ataupun pembedaan para anggota masyarakat secara vertikal, di mana pada saat itu Indonesia diwarisi oleh beberapa stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang pertama itu pada masa Belanda yang menyatakan bahwa golongan atas atau golongan pertama adalah orang Belanda, yang golongan kedua adalah orang Timur Asing, dan golongan ketiga adalah pribumi.
Sedangkan pada masa Jepang, stratifikasi sosialnya itu berbeda. Untuk golongan pertama adalah orang Jepang, golongan kedua adalah pribumi, dan golongan ketiga adalah orang Eropa atau Timur Asia. Dan pasca proklamasi kemerdekaan, stratifikasi sosialnya itu berbeda lagi. Stratifikasi sosial pada pasca proklamasi itu menyatakan bahwa golongan pertama adalah tokoh-tokoh nasional, golongan kedua adalah rakyat Indonesia, dan golongan ketiga adalah orang-orang bangsa asing. Namun nyatanya, stratifikasi sosial ini membuat adanya perbedaan atau diskriminasi bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak ingin adanya diskriminasi tersebut, sehingga perlahan stratifikasi sosial ini mulai menghilang dan dihapus. Adanya penghapusan stratifikasi sosial tersebut juga didorong oleh paham sosialisme, di mana paham tersebut juga menekankan bahwa adanya kesamaan atau kesamarataan antara masyarakat di Indonesia agar tidak adanya diskriminasi. Sehingga setelah dihapuskannya stratifikasi sosial tersebut, masyarakat Indonesia menjadi lebih tenang dan lebih damai dalam menjalani aktivitas kesehariannya karena tidak perlu merasa terdiskriminasi akibat adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, itu dia kondisi-kondisi pasca proklamasi kemerdekaan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pasukan Sekutu dan Belanda kembali ke Indonesia. Pada saat itu, Indonesia telah merdeka dan telah menyelesaikan permasalahannya dan telah berdamai dengan tentara Jepang. Namun, bangsa Indonesia kembali harus dihadapi dengan pasukan Sekutu, yaitu dari SEAC atau Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara, di mana SEAC ini berada di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pada saat itu pula, perwira dari pasukan Sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia dengan cara terjun payung dan mendarat di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 14 September tahun 1945. Perwira tersebut bernama Mayor Greenhalgh. Mayor Greenhalgh bertugas membuat dan membentuk markas besar di Jakarta untuk pasukan Sekutu. Kemudian selang beberapa harinya, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1945, berlabuhlah kapal penjelajah yang bernama Cumberland di Tanjung Priuk, dan kapal tersebut membawa panglima bernama Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia itu diberi nama AFNI. AFNI merupakan kependekan dari Allied Forces Netherlands East Indies, di mana AFNI ini berada di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNI memiliki tugas dan juga tujuan sebagai berikut. Nah, pada awalnya, kedatangan Sekutu itu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ternyata, pasukan Sekutu membawa orang-orang Belanda yang tergabung ke dalam NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, sehingga bangsa Indonesia menjadi berubah pikiran dan justru malah memusuhi pasukan Sekutu. Kemudian, Letnan Jenderal Christison memutar otak bagaimana caranya agar pasukan Sekutu kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Republik Indonesia. Karena Christison mengetahui bahwa pasukan Sekutu itu tidak bisa berhasil tanpa adanya bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu Christison melakukan perundingan bersama pemerintah Republik Indonesia, dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 Indonesia diakui secara de facto, walaupun pada kenyataannya saat itu masih banyak pernyataan-pernyataan yang dilanggar. Baik, sekian penjelasan dari saya mulai dari kondisi awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga kedatangannya pasukan Sekutu dan Belanda kembali ke Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para pesan. Oh, santi.